Shalom, jumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Oleh karena itu firman Tuhan terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca, mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kepada Tuhan yang sebagai firman itu sendiri, kami hendak ingin membaca dan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Urapi setiap pribadi lepas pribadi kami, baik hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman, tetapi juga Bapak Ibu Saudara Saudari pendengar Klavos dimanapun mereka berada. Tuhan, urapi setiap kami, nyatakan kuasa dan hikmat-Mu agar lewat kebenaran firman ini kami dipahami, kami dimengertikan tentang apa arti firman bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bersabdalah bagi kami, karena sesungguhnya kami telah siap sedia mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Amin. 1 Yohanes pasalnya yang ke-1 ayat 9 di sana diperkatakan, Allah adalah terang. Ayat 9 berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kita semua yang mau membaca, mendengar, dan mau merenungkan serta melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos Sukacita yang diberkati, kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan kita diberi kesempatan untuk menikmati hari yang baru, dan kita imani berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Nah, karena itu dalam kesempatan kebenaran firman Tuhan di saat ini, ada sebuah pepatah kuno berkata, tidak ada gading yang tidak patah. Bapak Ibu Saudara-saudari, hal ini juga dapat menegaskan atau menggambarkan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tentu kita harus katakan, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua kita pasti pernah berbuat dosa. Semua kita pasti pernah berbuat salah. Dan hidup dalam dosa ini termaksud kehidupan Bapak Ibu, Saudara-saudari dan saya. Kita semuanya, tidak ada seorang pun yang mampu berkata bahwa ia tidak berdosa. Hal ini juga Bapak Ibu sama yang dikatakan kalau kita melihat pada kitab Roma pasal 3 ayat 23, di sana diperkatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, saya mengangkat satu tema kecil dengan tema yang berbunyi, Allah adalah terang. Nah, ditulis adalah bahwa Allah adalah terang, dan di mana Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Maka jika kita mengatakan hidup kita atau hidup di dalam Dia, itu berarti kita harus hidup di dalam terang itu sendiri. Maka hidup kita pun haruslah hidup di dalam terang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pada ayat yang ke-9 diperkatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengakui dosa kita, itu berarti Bapak Ibu, akuilah dosa kita dengan jujur. Hanya orang yang mengakui dosanya dengan jujurlah yang hidup dalam terang. Dan untuk orang yang seperti itu, maka dikategorikan atau dapat dikatakan Allah itu adalah Allah yang setia dalam janjinya dan adil dalam setiap karyanya bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya. Tentu dalam kehidupan kita tidak terlepas dari setiap yang dikatakan dosa. Baik itu melalui pikiran kita, baik itu melalui perkataan kita, baik itu melalui perbuatan kita yang menyakiti hati sesama kita manusia. Entah itu kita menyakiti hati suami kita lewat perkataan, perbuatan kita, tingkah laku kita, menyakiti hati istri kita
menyakiti hati orang tua, bahkan juga menyakiti hati anak-anak. Bahkan dalam dunia pekerjaan dan dunia pelayanan sekalipun, ketika ada hal-hal yang kita buat, baik lewat perkataan perbuatan kita, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, ketika kita mau datang dan bersekutu dengan Tuhan, mari kita mau mengakui setiap kesalahan-kesalahan kita. Mengakui di sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu berarti ada sebuah kesadaran dalam diri kita sendiri. Akui di sini bukan sesuatu yang boleh dikategorikan bahwa sesuatu paksaan, karena kehidupan Bapak Ibu dan saya ketika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah paksa kita untuk datang dan mengakui setiap salah dan dosa kita. Tetapi kita mau menyadari akan setiap perbuatan tindak tanduk kita. Kita mau datang dengan hati yang jujur untuk mengakui setiap salah dan dosa kita. Bukan berarti setiap kesalahan kita Tuhan tidak pernah mengetahuinya. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Tinggal Tuhan mau tunggu kapan kita mau datang. Ketika kita mau datang dan mengakui setiap salah dan dosa kita, setiap pelanggaran kita, ketika kita mau datang kepada Tuhan dan mengakuinya dengan jujur, maka Allah adalah setia. Yang berikut Bapak Ibu, pada kalimat yang selanjutnya, ketika kita mau datang dalam penuh kerendahan hati kita, kita mau mengakui setiap salah dan dosa kita dengan jujur. Dikatakan ketika kita mengakui dosa kita dengan jujur, karena kita menyadari kita ini berdosa. Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan Allah, Ia akan mengampuni dan menyucikan kita. Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk dipulihkan kembali, maka tentunya bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya, kita mempunyai sebuah kesempatan yang Tuhan anugerahkan, supaya lewat hidup dan kehidupan kita, mari kita mau tetap berkomitmen untuk tidak lagi melakukan dosa yang sama, dan kita mau berjalan di dalam kebenaran terang Allah itu. Kita mau berjalan di jalan yang apa yang Tuhan inginkan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita berkat bagi kita dan sesama. Tentu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam menapaki perjalanan hidup kita, ada begitu banyak pergumulan yang kita alami, ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Ada saat kita jatuh bangun dalam kehidupan beriman kita, ada saat kita sangat dekat kepada Tuhan, ada saat dimana kita jauh karena tekanan-tekanan kehidupan. Hari ini lewat kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, mau mengingatkan setiap Bapak Ibu dan saya lewat persekutuan dengan Tuhan, bahwa mari kita mau mengakui setiap dosa kita dengan jujur, karena Allah yang kita muliakan adalah Allah yang penuh dengan kesetiaan dan keadilan. Firman-Nya berkata, ketika kita datang kepada Tuhan, sekali-kali Ia tidak menolak kita. Amin. Mari kita berdoa. Di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu, kami datang dan tersungkur mengucapkan banyak terima kasih kepadamu Tuhan, atas kasih penyertaan perlindungan Tuhan yang selalu baru dalam hidup dan kehidupan kami. Sebelum kami menapaki tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan kami di sepanjang hari yang kami lalui ini, kami datang kepada Tuhan bermohon, tuntun, pimpin, dan sertai kami Tuhan. Ketika dalam menapaki hari-hari hidup kami didapati berbuat kesalahan, ampuni kami Bapa lewat setiap tobat kami yang benar, sehingga kami tidak salah dalam melangkah, tetapi kami mau tetap melihat bagaimana karya Tuhan selalu nyata dalam hidup dan kehidupan kami, memampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu kuat, yang mau terus bersandar dan berharap kepada Tuhan, karena Tuhan yang menjadi nakoda dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan, tuntun, pimpin, sertai kami Bapa, baik kehidupan kami secara pribadi, tetapi juga dalam kehidupan keluarga, pekerjaan dan pelayanan kami.
Kami bawa hanya di dalam naungan tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan setiap salah dan dosa kami, dan biarlah kami menerima berkat-berkat Tuhan yang selalu nyata, yang selalu baru dalam hidup dan kehidupan kami. Karena hidup kami yang diberkati oleh Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang akan kami jumpai. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi Kristus yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, kami berdoa dan bermohon. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.